Oke, kita lanjutkan ya ke tahap berikutnya, sambungan dari video sebelumnya. Kita akan membahas tentang pemangkatan dan sifatnya. Pengertian pemangkatan bilangan bulat. Ini ya, pengertian pemangkatan bilangan bulat. Jika n adalah bilangan bulat positif, maka a pangkat n didefinisikan sebagai berikut. A pangkat n sama dengan A kali A kali A kali seterusnya sampai dengan A, ya, dikali A juga ya. Ini sebanyak n. Maksudnya sebanyak n itu ada banyak angka faktornya, dan A ini adalah bilangan pokoknya. Nanti dengan contoh ya kita bahas ya. Ini dia contoh pertama, 3 pangkat 3. Artinya angka 3 kali muncul, makanya 3 kali 3 kali 3. Nah, 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 dapat hasilnya 27. Oke. Yang kedua, min 6 pangkat 3. Nah, minnya di luar ya, taruh aja sini. Berarti yang 3 kali muncul itu angka 6, ini yang 3 kali, maka jadi gini, 6 1 ya, 2 3. Karena minnya di luar, taruh aja minnya di luar. 6 dikali 6 36. Ya, cari ya. 6 dikali 6 36. Nanti dapat hasil 36 dikali lagi dengan 6. 36 dikali 6 dapat hasilnya 216. Kemudian karena dia negatif, ya pindahkan aja negatifnya ke sini. Oke. Paham ya? Oke. Yang ketiga. Nah, bagaimana bentuknya seperti ini? Ini dia. Di dalam kurung min A, dalam kurung min 3A dipangkatkan 3. Berarti pangkatnya ini milik mereka semua. Milik min 3, milik si A. Maka jadi gini. Min 3 dikurungkan ya. Min 3 pangkat 3. Kemudian si A juga pangkat 3. Nah, kemudian yang ini beda sama yang di atas. Kalau di atas kurungnya di luar. Kalau sekarang kurungnya ada di dalam. Berarti min 3 ini sebanyak 3 kali. Ini dia. 1 ya, 2 3. Yang A ini kan pangkat 3, ya udah kita pindahkan aja ke sini. Ya. Min dikali min, min dikali min, jawabannya positif. Positif nanti dikalikan dengan min, jawabannya nanti min juga sini. Nah, gitu, nanti tulis aja min langsung ya, karena dia ganjil tadi. Min dikali min, positif, positif dikalikan dengan min, jawabannya min. Tinggal dikalikan aja lagi. 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27. Jadi min 27 A pangkat 3 ya. Yang keempat. Nah, yang keempat lagi ya. Yang keempat ini kasusnya mencari nilai X ya. Mencari nilai X dari soal di bawah ini adalah, ini dia soalnya nih, cari X. Nah, gimana cara mencari X-nya ini? Ya sama, X pangkat 3 sama dengan min, nah, X pangkat 3 sama dengan min 125. Ayo, gimana cara dapatnya? Kenapa jadi seperti ini? Ya, dengan menggunakan pohon faktor ya, maka jadi seperti ini. Oke, kita coba memfaktorkan ya 125 dengan pohon faktor. Ini dia. Berarti bagi 3, kita coba dulu bagi 3. 12 bisa bagi 3, bisa, yaitu jawabannya 4. 4 dikali 3 pas 12, pas ya. Tetapi kalau 5 dibagi 3 bersisa, berarti 3 ini tidak bisa jadi pemfaktorannya. Jadi kita lanjutkan ke angka 5. Nah, 5. 12 dibagi dengan 5, jawabannya 2. 2 dikali 5 10, tetapi ini 12. Berarti 10 menuju ke 12, sisanya 2 atau jaraknya 2, taruh sini. Berarti ada angka 2, ada angka 5 sini. Berarti bacanya 25. 25 dibagi dengan 5, jawabannya 5. 5 kali 5 pas 25, pas 25. Kemudian lanjutkan. Karena di atas sudah 5, nggak boleh mundur lagi. Tetap 5 setidaknya ya. Berarti 25 ini dibagi dengan 5, jawabannya 5. 5 dikali 5 pas 25, pas 25. Berarti 125 ini sama dengan, nih angka 5-nya 1, 2, 3. Berarti sini dapat hasilnya 5 pangkat 3. Nah, gitu. Atau
dengan cara yang lain boleh juga seperti ini. 125 gini boleh ya, bagi 5 12, bagi 5 2, 2 kali 5 10 menuju ke 12, sisanya 2. Di sini bacanya 25. 25 bagi 5 jawabannya 5. 5 kali 5 pas 25 ya. Kemudian baru lagi lanjut lagi. Bagi 5 25 dibagi 5 jawabannya 5. Ini dia tuh 2 3. Nah, jadi ini boleh juga lanjutkan. Kalau tidak mau seperti itu boleh juga lanjutkan. Kita selesaikan dulu. Ini harus ada 1 di bawahnya ya. Nah, bagi 5 lagi. 5 bagi 5 1. Berarti yang ini kita ambil ya. Tuh 2 3. Berarti ini dia 125 sama dengan 5 pangkat 3. Oke, paham ya? Nah, Oke, dapatkan? Ya, X pangkat 3 sama dengan min 5 pangkat 3. Nah, karena minnya sudah sama, mohon maaf, karena pangkatnya sudah sama, nih. Jadi kita abaikan aja, berarti X sama dengan min 5. Makanya itu X sama dengan min 5. Oke? Yang berikutnya lagi. X kuadrat sama dengan 256. Nah, caranya sama dengan cara pohon faktor juga ya, dengan cara pohon faktor juga. Nah, sekarang kita faktorkan 256 menggunakan pohon faktor. Nah, ini dia. 2 dibagi 2 1 dikali 2 pas, kemudian 5 dibagi 2 itu adalah 2 dikali 2 4, menuju ke 5 kan jaraknya 1, makanya taruh sini 1 menjadi 16 gitu ya. 16 dibagi 2 8. Nah, kemudian berikutnya masih lagi kita faktorkan dengan 2. Oke, 12 1 nggak bisa dibagi 2, langsung aja ke 12. 12 dibagi 2 6 dikali 2 pas 12, kemudian 8 dibagi 2 4. Nah, kemudian berikutnya lagi 2 6 dibagi 2 3 kali 2 pas 6 kan, kemudian 4 dibagi 2 2 kali 2 pas 4. Oke ya, kita lanjutkan, faktorkan lagi 32 ya. 3 dibagi 2 1 dikali 2 menuju ke 3, jaraknya kan 1, kita taruh sini 1. Ini bacaannya 12 kan, ada 1 sini, bacaannya 12 dibagi 2 6. Nah, berikutnya lagi bagi 2 lagi, kemudian 16 dibagi 2 8. Nah, kemudian 8 dibagi 2 4, dan 4 dibagi 2 lagi. Nah, ini dia. Nah, sekarang jadi 256 ini sama dengan, kita jadikan dia pangkat 2 semuanya. Berarti seperti ini. 2 dengan ini berarti 2 pangkat 2. Pangkat 2 dikali yang ini dengan ini. 2 pangkat 2. Kemudian ini sama yang ini juga 2 pangkat 2. Kemudian yang terakhir ini dikali 2 pangkat 2. Nah, ini dia. Nah, karena pangkatnya udah sama, angkanya juga udah sama ya, jadi pangkatnya kita perhatikan pangkatnya saja ya, udah pangkat 2, angkanya sama, ya udah, berarti berapa nih pangkat 2 semuanya tuh. Nah, ketemu hasilnya itu 2 dikali 2 4 kali 2 8 dikali 2 16. Seperti sini adalah 16 ya, 16 pangkat 2. 16 pangkat 2 ya. Atau dengan cara lain ya, dengan cara boleh juga seperti ini. Ini 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Nah, ini sama dengan 4 kali 4 16. Ini ya. Kemudian yang ini juga 16. Seperti 16 ya. 16 berarti sini menjadi 16 kuadrat. Nah, gitu faktornya. Oke, ketemu kan? Nah, dari mana asal 16 pangkat 2 ini sudah dapat tadi kan? Nah, kalau sudah dapat, kita lanjutkan. Karena pangkatnya sudah sama, ya kita abaikan juga. Sama kasus dengan yang ini tadi. Sehingga dapat hasilnya di sini adalah nih
sama dengan 16. Berarti X-nya sama dengan 16. Oke, paham ya? Oke, berikutnya. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, apa sifatnya? Ini sifat pertama ya. Sifat pertama itu. Sifat pertamanya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Kalau tanda kali, pangkatnya ditambahkan. Kalau di bawahnya sama. Kalau di bawahnya beda nggak bisa ya. Misalkan sini 4, sini 5, nggak boleh. Kalau di bawahnya sama-sama seperti ini A, makanya pangkat ditambahkan. Kalau bagi, ingat, baginya kan pasangannya kan kurang, berarti pangkatnya dikurangi. Kalau tambah kali. Kali ini adalah sama hal dengan penjumlahan berulang. Kalau bagi ini pengurangan berulang, makanya dia menjadi tambah dan kurang di sini ya. Khusus kali tambah bagi kurang gitu. Yang ketiga, kalau ketemu tanda kurung seperti ini, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, artinya pangkat ini dikali, yang ini dikali dia. Makanya A sama dengan M kali N. Nah, untuk lebih paham, kita perhatikan contoh berikutnya. Ini dia contohnya. Ya, ini contohnya. Contoh pertama. 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, ingat kata tadi ya. Kalau kali berarti pangkatnya tambahkan aja. Tulis saja angka 3 sini. 3 ditambah 2. Dari mana dapat 3 tambah 2 nih dia? 3 nih, 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Makanya 3 pangkat 5. Kemudian kalau bentuk seperti ini gimana? Ya udah, di sini kok ada yang beda? Angka 8 beda. Kita rubah dulu angka 8 menjadi angka 2 atau kita menggunakan pohon faktor ya. Coba ya pohon faktornya. Nih, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 8. Kita rubah dulu ini dengan pohon faktor. Coba di sendiri ya. Dengan pohon faktor tadi sudah dijelaskan. Pertama tadi dengan pohon faktor diperolehlah 2 pangkat 3. Jadi kalau 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Nah, udah sama-sama 2. Ya udah, kita abaikan aja lagi angka 2 nih, tulis aja 2-nya sini sebuah aja. Kemudian 3 ditambah 2 ditambah 3. 3 ditambah 2 5. 5 ditambah 3 8. Maka ketemu hasilnya 2 pangkat 8. Berikutnya lagi. Nih, bagi berarti kurang. 2 pangkat 5 dibagi dengan 8. Wah, ini beda. Langkahnya sama. Rubah dulu 8 ini menjadi sama dengan angka 2. Jadi gimana? Pohon faktor juga. Jadi 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Udah sama. Nah ya. Udah kita kurangi aja pangkatnya karena dia bagi. Makanya 2 pangkat 5 dikurangi dengan 2. Oh maaf, 2 pangkat 5 dikurangi dengan 3. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 2. Gitu. Paham ya? Nah, bagaimana kasus kurung seperti ini? Ini sama dengan ini ya. Berarti pangkatnya dikalikan. 2 dikali 3. 6. Makanya jadi gini langsung aja ya. 2 dipangkatkan yang 2 kali 3 jawabannya 6. Yang kelima. Ini campuran. Ada bagi, ada kali. Nih. Nah. Dikalikan lagi. Kita selesaikan dulu. Ingat, kalau bagi berarti kurang. Kita selesaikan ini dulu. Udah, karena dia sama-sama 4, ya udah. Ini dia. 4. Ini sini kan. Ya. Tinggal bagi berarti pangkat dikurangi. Kali 5 dikurang 2. Jawabannya adalah ini dia. 5 dikurang 3, maksudnya ya. 5 dikurang 3 jawabannya ada 2. Tinggal dikalikan dengan yang ini lagi. Ini dia. Dikalikan berarti pangkatnya tambahin lagi. Makanya 4, 2 ditambah 2 sama dengan 4 pangkat 4. Nah, di bawah nih. Yang ke-6. Lihat yang ke-6 bagus-bagus. Nih, 6. Nah, soalnya 2 pangkat 2 dikali 8 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, kasus sama. Kita rubah dulu 8 ini menjadi 2. Ini dia. 2 sama dengan ya. 2 pangkat 2 dikalikan dengan 8. 8 ini itu sama dengan 2 pangkat 2
pangkat 3. Jadi 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Ya. Jadi ini udah dikalikan di dalam, berarti pangkatnya ditambahin aja. Ini udah sama nih. Kalau udah sama, ya udah. Pangkatnya tambahin 2 ditambah 3 sama dengan 5. Karena dia dipangkatkan lagi, maka dikalikan lagi. 2 pangkat 5 dikali 3 dapat hasilnya 2 pangkat 15. Ya. 7. Kemudian soal nomor 7, 9 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat N. Kira-kira berapa N ini? Gitu. Nah, berapa angka N ini? Jadi 9 ini, di sini 9, di sini 3. Kita harus samakan dulu. Ya, di sini nggak bisa kita rubah jadi 9. Berarti yang ini kita rubah jadi 3. 9 ini masih ingat, 9 ini diperoleh dari 3 pangkat 2. Makanya 3 dipangkat 2 dipangkatkan 4. 4 dari mana? Dari sini. Kalau 9 ini dirubah jadi gini. Ini kan berarti pangkatnya dikalikan. Makanya sama dengan 3 pangkat N. 2 dikali 4. Nah, jadi kali ya. 2 kali 4 nih dia. Sama dengan 8. Makanya 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat N. Karena dia sudah sama-sama 3, berarti iya, N sama dengan 8 gitu. Nah, berikutnya lagi, kalau bentuknya seperti ini, nomor 8 ya. Ini dia nomor 8-nya. 16 ya dibagi dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N. 16 maksudnya ya. Kemudian nomor 8, 16 dibagi dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat N. Di sini 16, di sini 2, beda. Gimana cara kerjanya? Kita rubah dulu 16 ini menjadi angka 2. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Dari mana dapatnya? Ini dirubah dengan menggunakan pohon faktor ya. Pohon faktor tadi, coba diulangi rumah ya. Pohon faktor 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Karena dia sama-sama dibagi, berarti kurang pangkatnya. Angkanya udah sama, berarti karena dia bagi, ya udah pangkatnya dikurangi. 2, 4 dikurang 2, berarti sama dengan 2N. 4 dikurang 2, jawabannya 2. Jadi ini sama-sama 2 ya. Ini juga 2, udah sama tuh. Ini sama ini udah sama. Ya berarti N-nya ya sama dengan 2 gitu ya. Yang sama dengan 2. Paham ya? Oke, berikutnya lagi. Bentuk baku sebuah bilangan atau notasi ilmiah. Ini dia. Yang pertama katanya kita punya ini ya. Notasi ilmiah bilangan besar dinyatakan sebagai berikut. Ini dia. A dikali 10 pangkat N dengan A ini besar dari angka 1 dan A ini tidak boleh besar dari 10. Berarti dia 10 ke bawah. Dan N bilangan bulat positif. Notasi ilmiah bilangan kecil katanya dinyatakan sebagai berikut. Sama dia, bedanya ini bilangan besar dan ini bilangan kecil ya. Nih bilangan kecil, ya ini besar, itu bedanya. Syaratnya sama, A ini harus kecil dari 10, A ini harus besar dari 1. Nah contohnya nih, kita punya contoh 2. Nah yang pertama, kenapa jadi seperti ini? Karena syaratnya untuk angka A itu, angka di depan ini ya, itu harus kecil dari 10. Sedangkan ini 3 ini 3 ya, 3,45 bukan 345 ya. 3,45 ini kecil dari 10 kan? Kalau komanya ditaruh sini, makanya 34. 34 itu besar dari 10, tidak memenuhi. Jadi harus komanya di sini. Komanya harus taruh sini. Jadi langkah kita sini nih kita hitung. Menuju ke sini nih, komanya taruh sini berarti. Berhitung dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8. Kita tulis sini 3, kita kasih koma. Ya, ini berdasarkan sini ya, kasih koma 45 dikali dengan tadi di sini ada 1. Tadi kita langkahnya ada 8. Ya udah kita kasih aja 08. Nah, makanya 3,45 dikali dengan 10 pangkat 8. Ini jadi yang ini nih 100.000 ini 100 juta ini ya. Yang 100 juta ini kita bikin 10 pangkat 8. 8 ini dari 0 sebanyak 0 ini 8 buah. Jadi
Dapat hasilnya 3,45 dikali 10 pangkat 8. Itu bentuk bakunya. Yang kedua, yang B maksudnya ya. Yang B 0,000000 ini berapa nih? Ada 9 ternyata ya dari ini ke sini. Di sini komanya, kita mau taruh koma di sini. Ya, maka jadi gini. Syaratnya tadi kan kalau 2 koma ini kan kecil dari 10 ya. Nah, ya ini syaratnya yang ini, yang kedua. A itu kecil dari 10, 0,00000002437, komanya di sini. 2 ini kan kecil dari 10. Makanya ini ada 9, tapi bedanya ini dia. Dia pakai 1 per karena komanya di depan sini. Banyak 0. 1 per. Di bawahnya ini dari ini menuju ke sini itu ada 9, makanya di sini ada kasih 1 lagi. Dia kasih 0 sebanyak 9 buah. Itu maksudnya ya. Dikasih 0 9 buah. Jadi tulis ulang lagi sama dengan 2,43 dikali dengan 1 per 10 pangkat 9. Dari mana dapat 9? Dari sini, jarak ini tadi. Ya, kita hitung 9 tadi. Menuju ke sini. Tidak boleh di sini ya. Kalau di sini nanti 24. 24 itu besar dari 10 ya, nggak memenuhi. Maka jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, dapat hasilnya karena dia mau pindahkan dia ke atas, tidak kita kasih aja min ya. Nah, khusus kelas 7 perkenalkan aja. Ini dikasih aja min. Kenapa? Hilangkan 1, jadikan sama datar, makanya jadi ini 2,437 dikali 10 pangkat min 9. Oke ya. Nah, contoh berikutnya lagi. Nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, kita kerjakan. Jawabannya A. Kita tulis ulang. Nah, sama dengan ini. Jadi di sini ada 10, udah hampir bentuk baku ya. Baku itu selalu kali 10. 10 pangkat. Terserah lah berapa ya. Berarti angka ini kita kumpulkan sama-sama angka yang tidak ada kali ini ya. Yang tidak dikali 10 nih. Kita kumpulkan jadi seperti ini. Nah, yang dikali 10 ini pangkat 9 ini kita taruh paling ujung. Yang ini kita kalikan dulu berapa hasilnya. Nah, ini dia. Nah, ingat ya perkalian, masih ingat perkalian? Ini pelajaran SD. Kita anggap komanya tidak ada ya. Kita anggap komanya tidak ada, berarti kita kalikan aja. 8 dikali 5 40. Maka tulis 0, simpan 4 gitu kan. 8 dikali 2 16. 16 tambah 4 tadi menjadi 20. Simpan lagi 2. 8 dikali 4 32. Ditambah 2 34. Pas. Sesudah 8 siapa lagi yang dikali? Si 6. 6 dikali 5 30. Simpan 3. 6 dikali 2 12 tambah 3 15 ya. Dia tulis 5, simpan 1. 6 dikali 4 24 tambah 1 25, kan jadi sini 25 ya. Nah, kemudian kita tambahkan turun semuanya turun, ditambahkan dapat hasilnya gini. Kemudian kita hitung angka belakang koma berapa? 1 2. Kita hitung dari belakang ini. 1 2. Berarti sini kita kasih koma ya. Kita kasih koma, dapat hasilnya 289. Jadi komanya sudah tidak ada lagi ya. Nah, makanya dapat hasil 289 dikali 10 pangkat 9. Ini masih belum bentuk baku. Karena kenapa? Ini 289 ini besar dari 10. Tidak boleh ya. Dia komanya harus ini. Berarti ini dia. Ketika komanya sudah jadi di sini, berarti dia ini dikali 10 pangkat 2. Kenapa 10 pangkat 2 kan? Ini 100 sebenarnya kan, 100 berarti 0 sini ke sini ada 2 kan? Udah pangkat 2, 10 pangkat 2. Yang ini dari mana? Yang ini memang dari soalnya, dari atas tadi ya, dari sini. Gitu. Yang ini nih kita ambil dari sini. Ya. Nah, ingat ini kembali ke bentuk apa tadi? Syarat perkalian ya. Kalau angka sama, pangkatnya berbeda, terus dia dikali, berarti pangkatnya ditambah. Nah, maka jadi gini. Nih, 2 ditambah 9, 11. Maka jadi 11 seperti ini. Paham ya? Ya, ingat 2 ditambah 9 jadi 11. B. Yang B, 5,4 dikali 10 pangkat 20. Yang ini sih udah memang bentuk baku. Yang ini juga ada bentuk baku. Cuma bedanya di sini dibagi. Nah, caranya gimana? Ya ini sama-sama ya ini kita taruh. Oke, ya. Diapakan? Dibagi.
ya. Kemudian berikutnya, kenapa bagi? Karena ini tandanya bagi. Kemudian berikutnya lagi, yang ini juga sama dibagi. Nah, ini jawabannya. Ya, oke. Itu maksudnya ya. Kita hapus dulu nih, yang tanda yang di bawah ini kita hapus saja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentar dulu ya, kita lanjutkan. Sudah kita pisahkan 5,44 dibagi 8,5 ini dia. Kemudian 10 pangkat 20 dibagi dengan 10 pangkat 8 ini dia. Yang sebelah sini. Kemudian ini tanda kali dari mana? Ini memang dari soal dalam minat kali ya. Nah, udah kita pisahkan. Ingat masih gimana cara pembagian berkoma? Nah, ini ya. Ini dia ya. Ingat ya. Kita harus menghilangkan komanya agar mudah pembagiannya. Berarti yang paling banyak angka belakang koma adalah dia. Makanya dia dikali dengan 100. Kenapa 100? Agar komanya hilang. Berarti ini 2 angka belakang koma kali 100 agar komanya hilang, dapat hasilnya 544. Kalau yang di bawah harus adil. Ingat ya. Kalau yang di atas dikali 100, di bawah pun harus kali 100. Kenapa hasil ini? Ya. Kemudian baru tadi ini kan 5,44 dibagi 8,5. Makanya begini. Berarti 544 dibagi ini. Dibagi dengan 544 dibagi dengan 850. Jadi 544 dibagi ini 0. Kenapa 0 tidak bisa? 0 kan dulu dikalikan, turunin dulu. Kemudian kita kasih koma. Di sini kita kasih 0 ya. Sebenarnya 544 dikurangi dengan 0 tetap 544 ya. Dari mana 0 ini? Kasih koma, kasih 0. Nah, sudah kasih 0 berarti 6. 6 dikalikan dengan 850 dapat hasilnya 5100 ya. Coba dihitung sendiri ya. 6 dikali dengan ini ya, dapat 5100. Kemudian dikurangi, turun nolnya, 4 dikurang 0, 4 dikurang 1, 3, habis. Berarti 3 ini. Kemudian langsung aja kasih 0. Kasih aja 0 biar cepat selesai ya. Turun aja. Kasih aja 0. Nggak usah kasih koma lagi. Kenapa kasih 0? Karena tadi hasilnya 340. 340 tidak bisa dibagi dengan 850. Ini 300, ini 800. Nggak bisa. Jadi kasih aja 0 langsung. Ya, kasih aja 0. Tidak usah kasih koma. Koma tadi aja ngasihnya. Sekali aja. Berarti menjadi 3400 dibagi dengan 850. Ternyata 4. 4 ini dikalikan dengan 850 dapat hasilnya 340 pas. Jadi hasilnya ini kita pindahkan ke sini ya. Nah, ini dia. Nah, 0,64 dikali dengan yang ini kasusnya adalah bagi ya. Kalau bagi angkanya sudah sama, pangkatnya berbeda, ya udah pangkatnya dikurangi 10 pangkat 20 dikurang 8. Itu dia. Nah, jadi jawabannya adalah 0,64 dikali 10 pangkat 12. Ini dia. 20 dikurang 8, 12. Pas ya? Tetapi ini dia katanya besar dari 1. 0,64 ini kecil dari 1 ya, kecil dari 1, tidak bisa memenuhi. Berarti komanya ini harus taruh di sini. Harus 64. Gimana caranya? Ini dia. 0,64 dikali 10. Yang ini tadi pangkat 12, kita ambilnya 1 ya. Jadi ke sini. Tinggal 11 di sini, pangkat 11. Tinggal dikali dah. 0,64 dikali 10, jawabannya 6,4. Ya, ini dia. Nah, 0,64 dikali 10 ini dia. Nah, kita anggap komanya tidak ada di sini. Anggap komanya tidak ada dan kita anggap nolnya kita simpan dulu, anggap tidak ada, berarti 1. 1 dikali 0,64, iya kita bikin 0,64. Kita kasih 0 1 lagi sini. Langsung aja kasih 0 ke sini gitu. Anggap 1 ya. Ingat 1 kali berapapun tetap angka berapapun ya. 1 dikali dengan 0,64 ya 0,4. 0,64 jawabannya. Mohon maaf ya, 1 dikali 0,64 ya jawabannya 0,64. Kemudian 0 ini kita taruh sini. Nah, oke, makanya dapat hasilnya 0,64
06040. Kemudian di sini berapa angka belakang koma? 2 kan? Makanya 1 2 kasih koma di sini. Berapa hasilnya? 6,4. Jadi jawabannya adalah 6,4 dikali 10 pangkat 11. Paham ya? Oke, paham ya? Sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, jika terdapat kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dulu, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga sukses semuanya. Dan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.